Sahabat Banglis, ketemu lagi di podcastnya Vokasi BBPP MPV BBL. Bersama saya Ica, kita akan bahas topik mengenai pendidikan secara umum dan BBPP MPV secara khusus. Hari ini istimewa karena kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu peserta diklat peningkatan kompetensi guru kejuruan upskilling dan reskilling BBPP MPV BBL. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Vika dan Pak Okto, benar ya? Betul. Oke, selamat datang Bapak dan Ibu di studio podcast kami. Senang sekali rasanya Bapak dan Ibu bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman mengenai diklat di BBL. Sebelumnya saya mau kenalan nih. Boleh, Mbak. Ya boleh ya. Ya. Boleh dikenalin nggak Bapak dan Ibu dari sekolah mana atau dari ikut diklat di sini di kelas mana gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Boleh, silakan. Boleh. Nama saya Vika Rahmadiani, saya mengajar di jurusan Desain Interior. Saya mengajar di jurusan Desain dan Teknik Furnitur di SMK Negeri 2 Banda Aceh. Oke, kalau Bapak? Halo, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bapak Okto Susandri. Saya dari Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 3 Tebo. Dan di BBL saya tahun ini ikuti kegiatan diklat. Mata diklatnya visualisasi desain interior 3 dimensi. Oke, berarti satu kelas ini ya Pak, Bapak Iya, Ibu? iya, Iya. kami satu kelas. Satu kelas ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih, alasan atau latar belakang atau motivasi Bapak dan Ibu untuk ikut diklat di BBL? Atau sebelumnya udah pernah belum ikut diklat di sini, Bapak Ibu? Kalau saya alhamdulillah pernah, bahkan udah beberapa kali. Udah lama itu Pak? Berapa tahun? Mungkin yang pertama kami kesini tahun 2010. Udah lama waktu ya. program alih fungsi. Iya. Oke. Kalau Ibu? Kalau saya sudah pernah ikut di tahun 2022, setelah itu saya vakum karena kondisi hamil dan melahirkan, jadi ikut lagi di tahun ini di 2026 dengan mata diklat yang berbeda. Oh, yang berbeda ya. Jadi untuk alasan, motivasi atau latar belakangnya untuk ikut, kayak Bapak kan udah berkali-kali nih ya, bisa dibilang apa sih alasannya? Sepertinya diklat di BBL itu menarik begitu atau bermanfaat gitu Pak? Ya. Terlepas dari jauhnya lokasi diklat dari tempat tugas, Mbak ya. Motivasi utama saya ke sini itu adalah untuk siswa kita di sekolah. Saya ingin mengupgrade terus, di mana kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu dari tahun ke tahun tentu berubah. Nah, terutama sekarang program BBL sangat luar biasa, menggandeng industri untuk melaksanakan upskilling. Jadi apa yang kita dapat tuh sudah match atau istilahnya link and match dengan industri. Demikian, Mbak. Kalau Ibu? Kalau saya sendiri, selain yang dijelaskan sama Pak Okto tadi, penyampaian di ruang kelas yang disampaikan oleh instruktur juga sangat aplikatif, sehingga selain teori kami juga bisa langsung mempraktekkan, dan ilmu yang kami punya yang telah disalurkan oleh Widya Suara bisa kami bawa kembali ke daerah masing-masing seperti itu. Iya, untuk diimplementasikan kepada siswa ya. Kepada siswa. Ya baik. Jadi waktu pertama kali ikut diklat di sini, kesannya bagaimana Pak? Mungkin pas pertama kali dulu di 2010 ya Pak ya. Nah itu kesannya bagaimana? Atau ada jauh berbeda dengan yang sekarang gitu Pak? Ya. Kalau saya datang 2010 dengan datang 2026, Bu, Ya. itu sangat luar biasa perbedaannya. Ya, ingat sekali bagi saya di mana tempat menginapnya gitu. Iya. Nah, itu sudah sangat luar biasa perkembangannya. Ditambah lagi dengan program-program yang semakin berkembang di BBL ini, Mbak. Iya baik. Gimana kalau Ibu Vika? Kalau saya pertama kali datang itu di tahun 2022, setelah itu baru datang kembali di tahun 2026. Dan yang saya lihat dari segi fasilitasnya juga sudah banyak yang di-upgrade seperti itu, dan juga pembelajaran di kelas juga semakin bagus daripada sebelumnya, dan semoga saja semakin ditingkatkan, dan kami para guru-guru pun semakin semangat untuk mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling. Iya, kami juga pasti butuh dukungan dari Bapak guru hebat semua ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk keterampilan baru adakah yang didapat atau diperoleh setelah mengikuti diklat? Kalau saya pribadi sangat banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Sebelumnya saya belum terbiasa dengan aplikasi render, akan tetapi selama mengikuti diklat ini saya diajarkan
bagaimana cara merender, bagaimana cara menciptakan ruang itu terlihat nyata, visualisasi 3 dimensinya sangat bagus, seperti nyata. Dan ilmu tersebut saya rasa itu baru saya dapatkan di sini karena sebelumnya saya belum bisa dengan materi tersebut. Ya, kalau Pak Okto? Kalau saya sendiri jujur untuk mata diklat ini sangat membantu bagi saya pribadi, terutama nanti bagi siswa saya nanti di sekolah. Kenapa? Karena untuk visualisasi interior ini masih mungkin di skala 0. Jadi kesini itu betul-betul ingin lebih lagi. Iya, iya. Karena belum pernah mencoba untuk menggunakan aplikasi atau software yang sekarang gitu. Iya, memang baru gitu Baru, ya Pak ya, iya. bukan hanya upgrade tapi masih Iya, baru mulai ya. baru mulai Iya. saya, iya. Baik. Terus Bapak dan Ibu pastilah udah sering ikut diklat selain di BBL mungkin di tempat yang lain. Jadi boleh tahu nggak nih, boleh diceritakan gimana sih sebenarnya keunggulan diklat di BBL daripada diklat di tempat lain gitu? Mungkin boleh. Pak Okto duluan mungkin. Iya boleh. Sangat banyak perbedaannya Mbak. Ya. Yang jelas kita sebelum-sebelumnya tentu mengikuti diklat ya cuma di taraf provinsi. Nah sekarang ini mungkin sudah taraf nasional gitu. Untuk Widya Iswara, untuk fasilitas seperti yang disampaikan oleh Bu Pika itu sangat-sangat mumpuni di sini gitu. Iya. Kalau Bu Vika? Kalau saya pribadi, mungkin kalau pelatihan di tempat lain itu lebih ke teori, kita tidak langsung mempraktekkan. Akan tetapi di BBPV MPV ini kita memang diajarkan selain kita bisa teori, kita juga harus bisa mengaplikasikannya langsung. Dan juga ada penambahan di mana ketika kita diklat di sini ada link and match antara pembelajaran dan juga dengan industri ya, sehingga itu sangat bagus untuk siswa kami ke depannya seperti itu. Iya baik, alhamdulillah positif ya Pak Bu. Sangat positif. Baik, terima kasih. Dan untuk rencana penerapan di sekolah sendiri bagaimana ini Bapak Ibu setelah mengikuti diklat di BBL? Boleh diceritain? Oke. Kalau saya tentu akan lebih memperbaiki model metode pembelajaran saya, terutama yang mendekati kepada project based learning. Ini sangat cocok untuk diterapkan di sekolah. Iya. Kalau Ibu Vika? Kalau saya pribadi, memang saya mengajarnya di jurusan desain dan teknik furnitur. Dengan ada ilmu baru yang saya dapati di desain interior ini, itu bisa saya sampaikan kepada siswa dan juga sedikit disinggung sama Pak Okto tadi. Di sini juga kami diajarkan terkait pembelajaran mendalam. Jadi bagaimana cara kami membuat modul ajar sesuai deep learning itu bisa kami implementasikan nanti untuk siswa kami dan juga bisa kami sampaikan berbagi informasi juga kepada rekan-rekan guru sejawat. Iya baik, bisa berimbas juga kepada rekan-rekan guru yang lain ya Bapak Ibu ya. Baik, ini terakhir, bagaimana sih pesan dan kesan Bapak Ibu untuk program diklat di BBL ini? Mungkin ada saran atau kritik untuk kami, untuk BBL-nya atau untuk panitianya sendiri begitu. Bisa dijelasin Bapak Ibu? Saya lupa. Kalau sarannya sejauh ini sudah sangat bagus, mungkin ada baiknya ditingkatkan lagi. Dan juga saya rasa waktu pelatihannya kurang panjang ya Pak Okto. Ditambah lagi Karena Pak. di sini kami sangat banyak ilmu yang kami dapatkan. Rasanya ingin belajar dan belajar lagi lebih banyak. Oke. Kalau Bapak? Ya, kalau saya pelatihan atau diklat di BBL ini sangat rekomendasi sekali untuk guru-guru SMK di luar sana. Jadi marilah datang ke BBL untuk mengikuti diklat karena mata diklatnya sangat dibutuhkan. Iya. Oke sahabat Banggis, setelah tadi sebelumnya kita berbincang dengan Pak Okto dan Ibu Vika dari kelas visualisasi desain interior 3D. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah hadir di studio podcast kita, yaitu dengan Ibu Aurel dan Pak Irwan. Selamat datang Bapak dan Ibu. Dari kelas pemodelan utilitas bangunan gedung dan sistem plumbing dengan konsep BIM, benar ya Bapak Ibu ya? Benar. Iya. Baik, sebelumnya saya mau kenalan juga nih dengan Bapak dan Ibu. Boleh cerita nggak? Boleh dikenalin ke kita, ke sahabat Banglis dari sekolah mana? Dan di sini bagaimana kesannya? Halo semuanya, perkenalkan saya Tengku Aurelia dari SMK Negeri 4 Palembang. Saya dari Sumatera Selatan. Ini pertama kalinya diklat saya yang upskilling dan reskilling. Jadi ini pengalaman pertama untuk saya. Baru pertama datang ke Iya. BBL berarti ya Bu ya? Oke ya. Kalau Bapak?
Terima kasih. Saya Irwan Shah, berasal dari SMK Negeri 2 Langsa, bertepatnya di Provinsi Aceh. Ini kedua kalinya saya mengikuti program ini. Yang pertama di tahun 2012 dengan bidang teknik plumbing dan sanitasi, dan alhamdulillah sekarang dibuka lagi yang sangat menantang bagi saya, yaitu jurusan pemodelan utilitas plumbing model BIN. Dan berhubungan sangat menarik sekali bagi saya. Makanya saya bagaimana berusaha supaya bisa terdaftar di sini. Iya. Jadi kalau untuk alasan latar belakang atau motivasi untuk ikut diklat di BBL itu gimana Pak? Kalau Bu Aurel tadi kan baru pertama kali nih. Hana bisa diceritain tahu dari mana infonya, terus kenapa milih BBL untuk tempat diklatnya? Oke, jadi emang info diklat ini ada di Instagram ya. Iya, Kan benar. karena Instagramnya selalu update jadi saya selalu memantau saat pembukaan diklat upskilling dan reskilling ini. Kebetulan saya pernah mendaftar di tahun lalu, tapi memang belum terpanggil. Jadi saya daftar lagi di kelas plumbing dan terpanggil. Jadi saya sangat senang untuk datang ke sini. Itu keren karena judul diklatnya sangat berhubungan Relevan ya. sangat berhubungan dengan kejuruan yang saya ajar. Iya, benar. Kalau Bapak? Karena fisik saya latar belakang saya memang di utilitas, dengan adanya konsep BIM jadi sangat menarik bagi saya. Jadi bisa saya memadukan antara ilmu saya yang di teknik dengan yang digambar, bisa kita satukan. Jadi banyak di waktu kegiatan ada penambahan, ada pengurangan. Jadi kita bisa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain untuk suatu menjadi desain yang lebih baik. Nah, kalau kesan pertama waktu ikut diklat di sini, kalau kayak Ibu Aurel kan memang baru pertama kali. Nah, kesan pertamanya bagaimana? Sebelumnya kan kita ikut daring ya, Bu ya, diklatnya. Sebelum jadi saat pemanggilan itu ternyata kita dengan modelnya blended ya. Jadi itu ada daring dan luring. Jadi sebelum kita saat terpanggil kita akan belajar dengan daring dulu selama 1 minggu penuh. Lalu dari situ kita akan dapat undangan yang kedua, yaitu undangan luring. Kita pergi ke sini ke Medan bertemu bersama. Dan kesannya gimana, Bu? Pas pertama kali menginjakkan kaki di BBL itu gimana? Saya sangat senang karena lihat BBL. Oh, gini ternyata dari depannya tuh luas banget, banyak gedung-gedungnya dan bagus sekali. Udah tertata rapi. Kalau Pak Irwan gimana, Pak? Sebelumnya kan udah pernah ke BBL nih. Apa perbedaannya mungkin, Pak, dari yang dulu? Sangat jauh perbedaannya. Jadi yang dulunya masih istilahnya apa kita bilang ya, tempat tidurnya yang seperti dibilang sama kawan tadi yang pertama, sekarang alhamdulillah udah nyaman dan makanannya pun alhamdulillah udah lumayan, udah banyak lah yang diperbaiki dari yang dulu-dulunya. Jadi makanya kalau bisa ya kita lanjutkan, kita cerdaskan anak bangsa atau guru-guru hebat kita. Iya benar, Pak. Dan setelah ikut diklat beberapa minggu ya, hampir 2 minggu ya. Iya, Bu, kurang ya? lebih hampir 2 minggu. Bisa dijelaskan ada nggak keterampilan baru yang Ibu dan Bapak dapatkan setelah 2 minggu menjalani diklat di sini? Kebetulan karena saya ngajarnya itu desain kan, jadi memang basicnya itu mendesain, dan kelas yang saya daftar ini tentang plumbing. Plumbing itu pemipaan, elektrikal dan lain-lain. Jadi ini adalah hal baru. Jadi namanya memang skill saya yang di up, namanya sesuai namanya upskilling. Jadi sangat cocok sekali untuk diajarkan kembali ke Siswa. Iya, ke siswa. Sama juga seperti saya ya kan, jadi ini ilmu yang pertama kali saya dapatkan tentang mengenai rapid atau BIM. Jadi disinilah saya mengetahui bagaimana cara mendesain instalasi itu dengan benar lewat aplikasi yang kita belajar ini. Ya baik. Sebelumnya pasti udah pernah ikut diklat di tempat lain ya Bapak Ibu. Ibu Aurel pernah kan ikut diklat di tempat lain. Pak Irwan juga pasti sering ya Pak ya. Jadi apa sih perbedaan ikut diklat di BBL dengan ikut diklat di tempat lain? Ya, kalau biasanya diklat itu kan biasanya 1 hari, 2 hari, nggak ada yang selama ini sampai, apalagi luringnya sampai 19 hari. Jadi saya sangat excited kalau kesini tuh,
pengaplikasikannya praktek langsung dari benar-benar jam 8 sampai jam 4 sore. Itu kita belajarnya sesuai tugas masing-masing. Kalau saya mungkin udah banyak pelatihan-pelatihan yang kita ikutin ya, tapi yang sama seperti yang dibilang sama Bu Aurel, kita hanya mendapatkan ilmunya saja, tapi kita tidak tahu kalau waktu prakteknya apakah itu benar atau tidak. Jadi kalau kita di BBL ini kita diajarkan, kita bisa bertanya kalau kejadian gambar kita itu salah atau belum benar kedudukannya waktu kita menggambar. Jadi mungkin di sini kitalah tempat kita untuk menjadi guru-guru kita menjadi hebat. Ya, langsung didampingi oleh WI kita ya Bapak Ibu ya. Didampingi oleh WI kita yang berpengalaman. Iya. Baik, untuk rencana penerapan di satuan pendidikan nanti setelah kembali dari diklat ini itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, yang pasti akan ada pengimbasan ke siswa dan ke rekan sejawat karena memang ini ilmu baru. Jadi mungkin kami akan sama-sama memperbarui RPP kami dan lain-lain. Gitu, Pak. Ya, mungkin kalau kita ya akan kita terapkan dulu ke guru-guru kita yang belum mengenai rapid. Setelah itu semua setelah kita serapkan ke mereka, baru kita bisa terapkan ke siswa kan. Dan kita juga mohon dukungannya dari BBL, semoga sekolah-sekolah kita dapat fasilitas yaitu komputer yang kapasitasnya tinggi. Mungkin dengan adanya BBL ini bisa menyarankan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang di sekolah untuk memfasilitasi menjembatani ya Pak ya komputer yang untuk kami aplikasikan di sekolah. Karena kendala sekarang di sekolah banyak, apalagi di jurusan kami, fasilitas komputer yang ada di sekolah belum bisa untuk kita pakai aplikasi tersebut. Ya, baik ya. Bapak Ibu, ini terakhir nih, bagaimana kesan dan pesan terhadap program diklat ini? Oke, kesan pesannya yang pertama, kita selama berada di BBL ini kita yang pertama yaitu bertambah berkeluarga, yaitu dari kawan yang tidak kenal kita menjadi kenal, bersahabat, yang insya Allah menjadi kawan sejati. Yang selanjutnya, dari pertama kita tidak bisa, dengan adanya pelatihan ini kita bisa dan ilmu kita akan lebih mantap lagi sehingga kita bisa menuju Indonesia emas di tahun 2030. Amin, insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau saya kesan dan pesannya itu benar-benar benar kata Bapak tadi, kita bisa punya banyak relasi. Jadi kalau misalkan emang berhubungan dengan kompetensi kami bisa saling sharing, saling sesuai dengan kompetensi kami. Lalu di sini di BBL itu sangat senang, fasilitasnya banyak, ada salah satunya sepeda dan lapangan-lapangannya lengkap, untuk kamarnya juga bagus, jadi senang sih saya. Senang ya. Kalau bisa lebih lama lagi ya. Nambah harinya ya. Iya. Ya mungkin nanti di periode berikutnya bisa coba lagi. Baik Ibu Aurel dan Pak Irwan, terima kasih banyak atas sharing yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang didapat selama diklat bisa bermanfaat bagi siswa dan dunia pendidikan. Baik sahabat Banglis, demikian podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Vika dan Bapak Okto atas waktunya menyempatkan diri untuk hadir di studio kita. Baiklah sahabat Banglis, BBPP MPV BBL berkomitmen berintegritas tinggi, bebas dari korupsi dan gratifikasi dengan layanan prima. Terima kasih, bye.